Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang permutasi dan kombinasi. Di sini pertama kali kita lihat definisi daripada permutasi. Permutasi adalah banyak cara untuk menyusun n unsur yang berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut. Di sini bisa kita perhatikan bahwa permutasi itu memperhatikan urutan. Sekarang kita lihat bagaimana dengan definisi daripada kombinasi. Coba perhatikan untuk kombinasi. Kombinasi adalah banyak cara untuk menyusun n unsur yang berbeda tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut dan tanpa memperhatikan urutan. Artinya, dari definisi saja sudah bisa kita pastikan bahwa permutasi dan kombinasi itu berbeda. Perlu ditegaskan bahwa permutasi itu memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Sekarang kita lihat bagaimana rumus permutasi dan kombinasi. Sekarang Ibu sudah menulis rumus permutasi dan kombinasi. Bisa kita perhatikan bahwa simbol dari P di situ menandakan dia adalah rumus permutasi. Simbol dari C itu menandakan dia adalah rumus kombinasi. Perhatikan, rumus permutasi dan kombinasi hampir sama persis. Perbedaannya hanya pada kombinasi itu ada yang namanya R faktorial. Coba perhatikan. Di sini n faktorial pada permutasi, pada kombinasi juga ada n faktorial. Kemudian pada permutasi buka kurung n dikurang r faktorial, pada kombinasi juga ada buka kurung n dikurang r faktorial. Perbedaannya hanya pada kombinasi ditambah lagi dengan yang namanya r faktorial. Kemudian perlu penegasan daripada rumus ini. P menandakan dia permutasi, C menandakan dia kombinasi. Untuk N ini adalah unsur yang tersedia, sedangkan R ini unsur yang kamu cari. N ini nilainya harus lebih besar daripada nilai R. Artinya tidak mungkin kamu meletakkan nilai yang rendah di atas, kemudian di bawahnya nilainya besar. Yang di atas posisinya selalu yang bernilai besar, yang di bawah itu bernilai kecil atau rendah. Kita ke contoh soal. Kita mau menentukan nilai dari permutasi. Kita mau menentukan nilai dari permutasi 12 unsur yang tersedia dengan 2 unsur yang dicari. Sama dengan 12 ini sebagai nilai N, sedangkan 2 itu bertindak sebagai nilai R. Masukkanlah sesuai dengan yang ada rumus di atas, yaitu pertama kali tuliskan N faktorial. Berarti di sini kita menulis 12 faktorial bagi, kemudian buka kurung, isi nilai N yaitu 12 dikurang nilai R yaitu 2. Tutup kurung, faktorial. Sama dengan 12 faktorial bagi 12 dikurang 2, itu nilainya 10, berarti 10 faktorial. Kemudian, kita selesaikan yang di atas. Berhenti di 10 faktorial. Berarti 12 kali 11 kali 10 faktorial. Kenapa kita harus berhenti di 10 faktorial? Karena pada di atas itu terdapat penyebutnya ada 10 faktorial. Tujuannya supaya bisa kita coret atau habis mereka terbagi. Sehingga tinggallah 12 dikali 11. Itu menghasilkan nilai 132. Untuk permutasi 12 unsur yang tersedia dari 2 unsur yang dicari. Sekarang bagaimana dengan soal yang sama? Kita sekarang cari kombinasi.
Kita cari kombinasi 12 unsur yang tersedia dengan 2 unsur yang dicari. Sama dengan, masukkan sesuai dengan rumus. 12 itu bertindak sebagai N, sedangkan 2 itu bertindak sebagai R. Sehingga ketika kita menulis berarti 12 faktorial, kita bagi dengan, jangan lupa perbedaannya adalah pada R faktorial. Tuliskan 2 faktorial, buka kurung, 12 dikurang 2, tutup kurung, faktorial. Sama dengan, turunkan, kemudian 12 faktorial dibagi 2 faktorial, buka kurung, 12 dikurang 2 itu 10 faktorial. Saran saya, untuk penulisan seperti ini, jangan sambung tanda sama dengannya di samping. Tapi alangkah baiknya turunkan ke bawah, jadi memang sesuai dengan urutan dan jelas. Kalau ke samping itu sudah double-double ya sama dengannya. Ini saya mau memberitahukan bagaimana cara menulis matematika yang benar. Sama dengan, kita lanjut lagi. Kemudian 12 faktorial, kita bagi 2 faktorial. Tanda buka kurung tadi itu hilang sehingga jadi 10 faktorial. Selanjutnya, selesaikan 12 faktorialnya. Kita berhenti di mana? Di bawah ada angka 10, paling besar. Berarti kita berhenti di 10 faktorial. Tujuannya apa? Supaya bisa kita coret, supaya bisa kita habiskan. 12 kali 11 kali 10 faktorial. Kita bagi 2 faktorial 10 kali 10 faktorial. Habis ya, 10 faktorial bisa kita coret, habis. Sehingga tinggal 12 kali 11 sama dengan, bagi 2 faktorial. 2 faktorial ini yang ada di bawah itu harus kita selesaikan, nak. Sehingga 12 kita kali 11 itu hasilnya adalah 132. Kita bagi 2 faktorial itu artinya 2 dikali 1. Sehingga 132 kita bagi dengan 2 itu hasilnya sama dengan 66. Selesai pencarian kita. Jadi di sini sudah terbukti bahwa kombinasi dan permutasi itu berbeda, baik secara teori, secara definisi, maupun secara rumus. Sebelumnya, Ibu akan menegaskan sekali lagi bahwa permutasi itu memperhatikan urutan, kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Untuk rumus, mereka hampir sama, hanya bedanya pada kombinasi itu ada yang namanya R faktorial. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.